Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra Wensyah. Saya berasal dari kelas 1295, mata pelajaran fisika. Saya akan mempresentasikan materi tentang kapasitor. Kondensator atau kapasitor adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Bahan penyusun kapasitor yaitu dua keping atau dua lembaran penghantar listrik yang dipisahkan menggunakan isolator listrik berupa bahan dielektrik. Masing-masing keping atau lembaran penghantar listrik diberi muatan listrik dalam jumlah yang sama, tetapi berlainan jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Secara keseluruhan, kapasitor sesungguhnya bermuatan netral. Kapasitor dapat dibedakan berdasarkan bahan dielektrik yang digunakan menjadi kapasitor mika, kapasitor kertas, kapasitor keramik, kapasitor elektrolit, dan kapasitor udara. Berdasarkan jenis kutub atau polar, kapasitor dibedakan menjadi kapasitor terkutub atau polar dan kapasitor tak berkutub atau non-polar. Kapasitor digunakan pada rangkaian listrik sebagai penyimpan muatan listrik atau energi listrik dan sebagai pengaman dari kegagalan listrik pada rangkaian listrik yang memiliki kumparan. Selain itu, kapasitor juga digunakan pada bagian pengatur panjang gelombang sinyal pada pesawat radio. Kondensator memiliki satuan yang disebut farad yang diperoleh dari nama penemunya yaitu Michael Faraday. Berikut adalah jenis kapasitor. Lambang kapasitor. Simbol dari kiri ke kanan. Kapasitor tetap, kapasitor polar, kapasitor variabel. Kondensator diidentikan mempunyai dua kaki dan dua kutub, yaitu positif dan negatif, serta memiliki cairan elektrolit dan biasanya berbentuk tabung. Lambang kondensator mempunyai pada skema elektronika. Jenis yang satunya lagi, kebanyakan nilai kapasitasnya lebih rendah, tidak mempunyai kutub positif ataupun negatif pada kakinya. Kebanyakan berbentuk bulat pipi, berwarna coklat, merah, hijau, dan lainnya seperti tablet atau kancing baju. Lambang kapasitor tidak mempunyai kutub pada elektronika. Contoh penggunaan kedua simbol tersebut pada rangkaian listrik. Cara mencari nilai kapasitas atau kapasitansi suatu kapasitor yakni jumlah muatan listrik yang tersimpan. Untuk bentuk paling umum yaitu keping sejajar. Persamaan kapasitansi dinotasikan dengan C sama dengan Q per F, di mana C sama dengan kapasitansi, Q sama dengan muatan listrik, V sama dengan beda potensial. Rangkaian kapasitor. Dua kapasitor atau lebih dapat disusun secara seri maupun paralel dalam satu rangkaian listrik. Rangkaian seri memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan rangkaian paralel. Berikut diberikan tabel sifat-sifatnya pada rangkaian seri dan paralel. Susunan seri. Muatan listrik sama dengan Qs sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Beda potensial sama dengan Vs sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Kapasitansi 1 per Cs sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Dan berikut susunan paralel. Qp sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Vp sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Cp sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Rangkaian seri kapasitor. Rangkaian seri kapasitor adalah rangkaian yang terdiri dari buah dan lebih kapasitor yang disusun secara sejajar atau berbentuk seri. Seperti halnya dengan rangkaian paralel. Rangkaian seri kapasitor ini juga dapat digunakan untuk mendapat nilai kapasitansi kapasitor pengganti yang diinginkan. Hanya saja perhitungan rangkaian seri untuk kapasitor ini lebih rumit dan sulit dibandingkan dengan rangkaian paralel kapasitor. Rumus dari rangkaian seri kapasitor adalah 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 tambah 1 per C4 tambah bla 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 tambah 1 per Cn. Di mana C total sama dengan total nilai kapasitansi kapasitor, C1 sama dengan kapasitor ke-1,
C2 sama dengan kapasitor kedua, C3 kapasitor ketiga, C4 kapasitor keempat, dan terakhir Cn kapasitor ke N. Berikut gambar rangkaian seri kapasitor. Selanjutnya yakni rangkaian paralel kapasitor. Rangkaian paralel kapasitor adalah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih kapasitor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel. Dengan menggunakan rangkaian paralel kapasitor ini, kita dapat menemukan nilai kapasitansi pengganti yang diinginkan. Rumus dari rangkaian paralel kapasitor adalah C total sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 tambah C4 tambah bla 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 tambah Cn, di mana C total sama dengan total nilai kapasitansi kapasitor, C1 kapasitor ke-1, C2 kapasitor kedua, C3 kapasitor ketiga, C4 kapasitor keempat, Cn kapasitor ke N. Berikut ini adalah gambar untuk bentuk rangkaian paralel kapasitor. Contoh soal kapasitor. 1. Terdapat sebuah kapasitor dengan mempunyai besaran kapasitas sebesar 0,8 koefisien F yang dimuati oleh sebuah baterai berkapasitas 20 volt. Maka berapakah muatan yang tersimpan di dalam kapasitor tersebut? Diketahui C sama dengan 0,8 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 7 F. P sama dengan 20 volt. Yang ditanya berapa nilai Q? Dijawab C sama dengan Q per F. Sehingga Q sama dengan C dikali F. Q sama dengan 8 dikali 10 pangkat minus 7 dikali 20. Q sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat minus 5 kolom. Selanjutnya nomor 2. Diketahui terdapat 3 kapasitor terangkai seri paralel seperti pada gambar di bawah. Jika C1 sama dengan 5, C2 sama dengan 4 dan C5 sama dengan 4, maka kapasitas penggantinya adalah diketahui kapasitor C1 sama dengan 5, kapasitor C2 sama dengan 4, kapasitor C3 sama dengan 4. Ditanya kapasitas pengganti. Dijawab kapasitor C2 dan C3 terangkai paralel. Kapasitas penggantinya adalah CP sama dengan C2 tambah C3 sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8. Kapasitor C1 dan CP terangkai seri. Kapasitas penggantinya adalah 1 per C sama dengan 1 per C1 tambah 1 per CP sama dengan 1 per 5 tambah 1 per 8 sama dengan 8 per 40 tambah 5 per 40 sama dengan 13 per 40. C sama dengan 40 per 13. Maka kapasitas penggantinya adalah 40 per 13 koefisien F atau D. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.